الله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Hatinya tidak bosan-bosannya selalu diingatkan agar hatinya betul-betul niat karena Allah, mukhlis lillah karena Allah, ingin mencari rahmatnya Allah dan ingin terhindar dari siksanya Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita kemarin, yaitu nomor babnya 20, nomor hadisnya 278 Kitabul Ghusli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ishaq ibni Mansur qala hadatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Hammam ibni Munabbih an Abi Hurairah an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, kanat ada siapa Banu Israila, orang-orang Bani Israel, iku yaktasiluna mandi mereka, urotan dengan telanjang. Yang dulu melihat siapa ba'duhum sebagian mereka, ila ba'din pada sebagian yang lain. Jadi orang-orang Bani Israel itu ketika mereka mandi, mereka itu mandi dengan keadaan telanjang, sehingga sebagian mereka itu bisa melihat auratnya sebagian yang lain. Karena mandi bareng-bareng di sungai, di sumur, ya, mereka dengan keadaan telanjang sehingga mereka saling melihat, saling melihat terhadap auratnya masing-masing. Wakana, dan ada siapa Musa, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, iku yaktasilu mandi siapa Nabi Musa, wahdahu dengan sendirian. Lah sedangkan Nabi Musa itu kalau mandi menyendiri. Ya, kalau mandi itu menyendiri. Ketika mereka sudah selesai mandi, baru Nabi Musa mandi. Faqalu, maka berkata mereka, orang-orang Bani Israel, wallahi demi Allah, ma yamna'u tidak mencegah siapa Musa, Nabi Musa, an yaktasila bahwa mandi siapa Nabi Musa, ila kecuali annahu ma'ana bersama kami, ma'ana bersama kami, ila kecuali annahu sesungguhnya Nabi Musa iku adarun kondor. Apa kondor? Kondor buah zakarnya gede sebelah, gede sebelah. Ya itulah. Lalu mereka orang-orang Bani Israel berkata, demi Allah, Nabi Musa tidak mau mandi bersama kami karena Nabi Musa itu kondor. Ya, Nabi Musa itu kondor, besar sebelah buah zakarnya. Kalau istilahnya ya, alah paling Nabi Musa itu kecil kemaluannya. Fadhahaba maka pergi, fadhahaba maka pergi, marrotan suatu kali, fadhahaba maka pergi siapa Nabi Musa, marrotan suatu kali, yaktasilu mandi siapa Nabi
Nabi Musa. Fawado'a, maka meletakkan siapa Nabi Musa saubahu pada pakaiannya, ala hajarin atas batu. Fafaro, maka lari opo hajaru batu, bisaubihi dengan membawa pakaiannya Nabi Musa. Fakharaja, maka keluar siapa Musa, Nabi Musa keluar dari tempat mandinya, fi isrihi, di dalam bekasnya batu. Maksudnya Nabi Musa keluar dari tempat mandi, kemudian mengejar batu yang membawa pakaiannya Nabi Musa. Yaqulu, berkata siapa Nabi Musa, saubi, pakaianku ya hajar hai batu. Saubi, pakaianku ya hajaru hai batu. Hei batu, bajuku itu bajuku. Hatta sehingga nadorot, melihat siapa Banu Israila, orang-orang Bani Israel, ila Musa, pada Nabi Musa. Kalau di hadis lain dijelaskan Nabi Musa itu ngejar batu yang membawa pakaiannya itu sampai di keramaian, ya, sampai di perkumpulannya orang-orang Bani Israel, sehingga mereka melihat Nabi Musa yang sedang mengejar batu yang membawa pakaiannya dengan keadaan telanjang. Faqalu, maka berkata mereka, wallahi, demi Allah, ma bi Musa, tidak ada dengan Nabi Musa, min ba'sin, dengan bahaya. Wah, melihat Nabi Musa lari mengejar batu yang membawa pakaiannya dengan keadaan telanjang, mereka berkata, wah, ya, ternyata Nabi Musa itu tidak sesuai dengan apa yang telah mereka katakan. Katanya kondor, katanya kecil, ternyata subhanallah. Ya, ternyata luar biasa. Wa akhadha, dan mengambil siapa Nabi Musa saubahu, pada pakaiannya. Fatofiko, maka berbuat siapa Nabi Musa bihajarin, dengan batu, dorban, dengan satu pukulan, dipukul dengan tongkatnya, ya, dipukul dengan tongkatnya. Kemudian Nabi Musa berhasil mendapatkan bajunya. Kemudian Nabi Musa memukul batu itu dengan tongkatnya. Dasar kamu batu, ditutuk dengan tongkatnya Nabi Musa. Faqala, maka berkata siapa Abu Hurairah, wallahi, demi Allah, innahu, bahwasanya, lanadabun, niscaya membekas, bihajarin, dengan batu, apa, sittatun, 6, au sab'atun, atau 7, dorban, pukulan, bil hajari, dengan batu. Lalu Abu Hurairah berkata, Nabi Musa memukul batu itu sebanyak 6 atau 7 kali dengan tongkatnya. Dipukul, kamu itu mencuri bajuku. Akhirnya mereka, orang-orang Bani Israel, melihat
Ya, auratku yang katanya mereka bilang kondor, yang katanya mungkin mereka bilang punya Nabi Musa kecil, makanya mereka nggak mau mandi dengan kami. Ya. Gara-gara kamu kelihatan kan auratku, tak pukul kamu. Dipukul dengan 7 atau 6 kali pukulan. Nah ini. Jadi intinya dari hadis ini Bapak Ibu, diperbolehkan mandi dalam keadaan telanjang di tempat yang terbuka tapi sepi dari pandangan manusia. Contohnya mandi di danau, di tengah hutan, di situ ada danau terus mandi, nggak ada siapa-siapa, ya boleh. Mandinya dengan keadaan telanjang itu boleh. Tapi kalau dikembalikan lagi ya tasattaru fatasatturu afdol, lebih baik itu mandi dalam keadaan tertutup. Lebih baik mandinya dalam keadaan tertutup atau di kamar mandi. Kalau memang di tempat terbuka ya gak usah telanjang. Contohnya mungkin mandi di permandian umum, mandi di tempat wisata ya, itu ya mandinya ya jangan telanjang. Wa an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, baina suatu ketika Ayubun, Nabi Ayub, yaktasilu mandi siapa Nabi Ayub, gur uryanan telanjang, uryanan keadaan telanjang, fakhara maka jatuh, alaihi atas Nabi Ayub, opo jarodun belalang, min dahabin dari emas. Faja'ala maka berbuat siapa Ayubu Ayub, yahtasi nyawuk siapa Ayub, fi saubihi di dalam pakaiannya Ayub. Jadi pada waktu Nabi Ayub mandi dengan keadaan telanjang, Nabi Ayub itu kejatuhan belalang emas. Kejatuhan belalang emas. Lalu Nabi Ayub berbuat untuk mengambil belalang emas itu dengan pakaiannya. Jadi mengambil pakaiannya untuk mengambil belalang emas. Fanadahu maka memanggilhu pada Ayub siapa Rabbuhu Tuhannya. Melihat kejadian itu Allah langsung memanggil Nabi Ayub. Ya Ayubu, hai Ayub, alam akun, adakah tidak ada aku Allah, iku aknaituka, mencukupi aku kepadamu, amma dari apa-apa taro yang melihat kamu. Hei Nabi Ayub, bukankah aku Allah itu sudah memberi kekayaan yang lebih daripada belalang emas itu? Kok masih kamu ambil? Kamu kan udah kaya gitu. Kamu itu udah kaya, melihat belalang emas saja masih diambil. Qala berkata siapa Nabi Ayub, bala iya, wa izzatika, demi kemuliaan engkau. Oh iya ya Allah, engkau telah mencukupi kepadaku. Walakin dan akan tetapi, lagina tidak ada kecukupan, bi denganku, an barokatika dari barokah engkau.
Oh iya ya Allah, demi kemuliaan-Mu semuanya sudah Engkau cukupi. Engkau sudah memberikan kekayaan, Engkau sudah memberikan kecukupan kepada kami, padaku. Namun aku belum cukup dari kebarokahan-Mu. Nah, aku belum cukup dari kebarokahan-Mu. Jadi kalau minta itu ya jangan kaya, tapi ketika berdoa itu mintalah yang barokah. Kaya kalau nggak barokah buat apa? Cukup kalau nggak barokah buat apa? Tapi mintalah kepada Allah kaya yang barokah. Kaya yang barokah, cukup yang barokah. Makanya kalau semua sudah ada tapi kalau nggak barokah, ya nggak barokah. Contohnya apa? Dapat tender pekerjaan membuat dapur, makan gratis contohnya 1 triliun, tapi nggak barokah. Dapat fee-nya 250 juta atau 1 miliar contohnya, tapi nggak barokah, sekejap hilang, hangus. Tapi kalau barokah, duitnya itu nggak habis-habis. Itu kalau barokah. Maka mintalah kecukupan, kekayaan yang barokah. Seperti Nabi Ayub. Walaupun Allah itu memberikan kecukupan, tapi Nabi Ayub tidak merasa cukup dengan kebarokahannya Allah. Masih kurang. Masih kurang. Warawahu, dan meriwayatkan hu pada hadisnya siapa di atas? Ishaq bin Mansur. Siapa? Ibrahim an Musa ibni Uqbah an Sofwan ibni Sulaim an Atta ibni Yasar an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, baina suatu ketika Ayubu, Nabi Ayub, yaktasilu, mandi siapa Nabi Ayub, mandi siapa Nabi Ayub, uryanan, dengan keadaan telanjang, dengan keadaan telanjang. Jadi dengan dua hadis ini kalau dikembalikan ke bab berarti boleh, berarti boleh mandi di tempat terbuka dengan keadaan telanjang asal keadaannya sepi. Asal keadaannya sepi, tidak ada orang, itu boleh. Babu tasatturi, babnya tutup-tutup, fil gusli, di dalam mandi, indan nasi, di sisi manusia. Babnya mandi dengan keadaan tertutup, tidak terlihat oleh orang lain. Hadasana Abdullah ibnu Maslamah ibni Kok Nabi an Malik an Abi Nadhr, rupani maula Umar bin Ubaidillah, Ana Aba Murrah, sesungguhnya Aba Murrah iku maula Ummi Hani, bekas budaknya Ummi Hani binti Abi Thalib. Iku akhbarahu, mengkhabari siapa Aba Murrah hu pada Abi Nadhr, annahu, sesungguhnya Aba Murrah iku sami'a, mendengar dia, Ummi Hani'in, pada Ummi Hani binta Abi Thalib, takulu, berkata siapa Ummi Hani, dahabtu, pergi aku, ila Rasulillah, pada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
amal fathi pada tahunnya Fathul Mekah 8 Hijriah. Fawajadtuhu, maka menjumpai aku pada Nabi, yaktasilu, mandi siapa Nabi, wa Fatimatu, dan sedangkan Fatimah bintu Rasulullah, tasturuhu, menutupi siapa Fatimah hu pada Nabi. Jadi Fatimah menutupi Nabi dengan kain sehingga orang lain tidak bisa melihat Nabi sedang mandi. Jadi Ummi Hani berkata, pada waktu tahun Fathul Mekah, aku ke rumahnya Nabi, ternyata aku menjumpai Nabi sedang mandi yang ditutupi kain oleh Fatimah. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, man hadihi, man siapakah, hadihi ini, siapa ini? Fakultu, maka berkata aku Ummi Hani, anak aku iku Ummu Haniin, Ummu Hani. Oh, saya Ummu Hani Nabi. Saya Ummu Hani Nabi. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini bahwa mandi dengan tertutup itu lebih baik, ya. Mandi dengan tertutup dari pandangan orang lain itu lebih baik daripada mandi dengan terbuka. Ya, kalau sekarang sih aman, ya. Mandinya di kamar mandi, tembok, di dalam rumah, ya, bahkan di dalam kamar sendiri ada kamar mandinya. Nah, ini berarti ya aman, ya, lebih baik seperti itu, mandi di dalam kamar mandi. Hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sufyan anil A'mash an Salim ibni Abi Ja'di an Kureb an ibni Abbas an Maimunah qalat, berkata siapa Maimunah, satartu, menutupi aku Maimunah, an Nabiya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, sedangkan Nabi iku yaktasilu, mandi siapa Nabi, minal janabati, dari mandi junub. Jadi Maimunah menutupi Nabi waktu itu Nabi mandi junub. Fagosala, maka membasuh siapa Nabi, yadaihi, pada kedua tangannya Nabi. Suma, kemudian soba, menuangkan siapa Nabi, biyaminihi, dengan tangan kanannya Nabi, ala shimalihi, atas tangan kirinya Nabi. Dicuci, disucikan tangannya. Fagosala, maka membasuh siapa Nabi, farjahu, pada farjinya Nabi. Karena memang dulu ya airnya sangat sedikit, ya, sehingga memakainya ya dengan apa? Ya dengan sedikit, ya. Wama, dan apa-apa, asobahu, yang mengenai apa mahu, pada farji, lendir-lendir yang keluar dari kemaluan istrinya, nah, itu najis. Jadi semua yang keluar dari kemaluannya perempuan itu hukumnya najis. Lendir, keputihan, ya, apalagi bercak-bercak, ya, itu hukumnya najis. Suma, kemudian masaha, mengusap siapa Nabi, biyadihi, dengan tangannya, alal haidi, atas tembok, awil ardi, atau tanah. Kemudian Nabi mengusap tangannya atau menggosok-gosokkan tangannya
di tembok atau di tanah. Ya, maksudnya ya disucikan. Kalau sekarang ya pakai sabun, nggak perlu pakai tembok. Cuma kemudian tawaddu'a berwudu siapa Nabi, wudu'ahu pada wudunya Nabi li sholati untuk sholat, berwudu seperti wudu untuk sholat. Goiro hanya saja rijlaihi kedua kakinya Nabi, maksudnya kedua kakinya Nabi tidak langsung dibasuh. Cuma kemudian afadho meratakan siapa Nabi ala jasadihi atas jasadnya Nabi, al-ma'a pada air. Jadi setelah Nabi wudu, Nabi tidak langsung membasuh pada kedua kakinya, kemudian Nabi meratakan, maksudnya prakteknya tetap menyela-nyelai, kemudian menyawuk dengan 3 cauan, setelah itu baru diratakan ke seluruh badannya. Jadi airnya itu diratakan seluruh badannya Nabi. Cuma kemudian tanaha pindah siapa Nabi, fagosala maka membasuh siapa Nabi kodamaihi pada kedua telapak kakinya Nabi. Setelah selesai mandi junub, Nabi pindah menggeser kakinya, kemudian Nabi membasuh pada kedua kakinya. Taba'ahu mengikutihu pada hadisnya Sofyan, akhbarona Sofyan. Siapa? Abu Awanah wa Banu Fudel. Lafadznya fi satrin, di dalam tutup. Maksudnya waktu Nabi mandi itu ada tutupnya. Waktu Nabi mandi ada aling-alingnya. Jadi ditutupi ketika mandi. Jadi kalau kita kembalikan ke bab, ya berarti mandi dengan tertutup agar tidak terlihat oleh orang lain itu lebih baik daripada mandi dengan keadaan telanjang. Walaupun boleh, gitu. Walaupun diperbolehkan mandi dengan telanjang, tapi lebih baiknya mandi dalam keadaan ruangan yang tertutup. Babun bab idah talamat, ketika bermimpi sampai keluar mani siapa almar'atu perempuan. Babnya perempuan yang bermimpi sampai keluar mani. Bagaimana itu? Ya. Oh, ternyata perempuan itu juga bermimpi ya, sampai mengeluarkan mani. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibnu Urwah an Abi an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah rupane Ummul Mukminin, ibunya orang iman. Annaha sesungguhnya Salamah qolat berkata siapa Ummi Salamah, Ja'at datang siapa Ummu Sulaim rupane imro'atu Abi Tolhah, istrinya Abi Tolhah, ila Rasulillah pada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummi Sulaim istrinya Abi Tolhah datang ke tempatnya Nabi. Faqalat maka berkata siapa Ummi Sulaim, ya Rasulullah wahai Nabi, innallaha sesungguhnya Allah iku la yastahi tidak malu siapa Allah minal haqi dari barang hak. Nabi, Allah itu tidak malu dari barang hak. Artinya kalau memang itu barang hak, maka Allah akan menerangkan barang hak itu. Allah tidak malu untuk menerangkan barang hak. Walaupun barang hak itu menyinggung perasaan, ya,
menyinggung perasaan, walaupun barahaknya seperti itu, tetap Allah akan menyampaikan. Hal adakah alal mar'ati atas perempuan min guslin dari mandi junub, ija ketika itu hia perempuan ihtalamat mimpi siapa perempuan. Nabi, apakah perempuan itu wajib mandi junub ketika perempuan itu bermimpi sampai mengeluarkan mani? Mandi junub enggak Nabi? Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am ya, oh ya, wajib mandi junub. Idza ra'at ketika melihat siapa perempuan al-ma'a pada air mani. Oh, ketika perempuan itu bermimpi sampai mengeluarkan mani, maka dia wajib mandi junub ketika dia melihat air mani. Dia merasa sampai mengeluarkan mani, kemudian bangun dilihat celananya kok basah, ya berarti dia wajib mandi junub. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa perempuan yang bermimpi sampai mengeluarkan mani itu hukumnya wajib mandi junub. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.